bahwa kebiasaan kita menggosip, membicarakan sesuatu tentang orang lain ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Atau bahasa sederhananya, ngomongin orang ketika orangnya nggak ada di sekitar kita. Yang ada di setiap tongkrongan, di setiap kongkow. Ini berlaku untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah mulai membiasakan dirinya menggosipin orang, membicarakan orang. Ini bersifat umum. Ketika kita membicarakan sesuatu tentang orang lain di belakangnya, dan ternyata sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut jika diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya masalah keburukan, termasuk dalam masalah kebaikan-kebaikannya. Dia tidak mau didengarkan oleh orang lain, dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Maka itu masuk ke dalam gosip atau ghibah. Kita berlindung pada Allah dari semua karakter, perilaku, sikap, dan termasuk akhlak di dalamnya, dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita memohon pada Allah untuk diberikan karakter, perilaku, sikap, termasuk akhlak yang baik. Pengertian sederhananya, ghibah atau gosip adalah sebuah penyakit atau kebiasaan buruk yang tanpa disadari sudah dimiliki dan sering dilakukan oleh manusia, termasuk kita. Kalau kita menceritakan perihal orang lain, lalu orang tersebut tahu kita menceritakan sesuatu perilakunya dan dia tidak suka, itu ghibah namanya. Kalau kita menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dia sukai, maka ini bukan ghibah. Yang jadi masalah, semua informasi yang kita sampaikan tentang orang lain dan dia tidak suka, informasi tersebut tersebar, itu namanya ghibah. Tapi kalau mereka ridho, mereka suka diceritakan tentang perihalnya, maka ini bukan termasuk ghibah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain, kejelekan orang lain ketika dia tidak ada saat pembicaraan. Kitab Syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 129. Ya. Karena biasanya indikasi pembicaraan tentang orang lain tentang apa? Tentang keburukan, tentang aib, tentang kesalahan. Karena jarang di antara kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang lain, kesalihan-kesalihan orang lain, itu jarang sekali. Kemudian ketika kita sudah tahu hadisnya, penjelasannya, pengertiannya, mengapa masih banyak di antara kita yang suka dengan biasanya, dengan ringannya, dengan kesengajaannya atau ketidaksengajaannya melakukan ghibah, gosip, membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Kenapa alasannya? Inilah permasalahan yang harus kita basmi, permasalahan yang harus kita selesaikan solusinya. Ya, di antara tujuan kenapa adanya artikel ini, kenapa adanya kajian ini, untuk membasmi akar-akar gosip, ghibah yang ada di sekitar tempat kita. Jangankan tongkrongan warung, jangankan tongkrongan kafe, tongkrongan majelis ilmu saja terkadang dibumbui, dihiasi dengan ghibah. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap tongkrongan tanpa gosip, tanpa ghibah seperti sayur tanpa garam, hambar, kurang lengkap rasanya, kurang greget. Ini, kita akan menimbang masalah dengan ilmu. Bahkan bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun berlaku tuh ada ghibah. Ya. Terkadang tidak sedikit, masih banyak di antara kita yang suka meluapkan unek-unek kita terhadap orang lain dengan menceritakan sesuatu tentang orang lain di media sosial. Apakah ini sama? Jawabnya tentu sama. Karena ketika kita membicarakan dia, posisinya dia tidak ada bersama kita. Lalu bagaimana kasusnya ketika kita menceritakan tentang orang lain di depannya? Maka jawabnya, ini bukan ghibah. Jadi kategori ghibah itu pertama, jika
membicarakan orang lain, orangnya tidak ada. Tidak bersama kita. Tidak ada di hadapan kita. Lalu yang kedua, yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Baik menyangkut kepada keburukannya atau kebaikan-kebaikannya. Kata Rasulullah, riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang memperkosa, menyetubuhi ibu kandungnya. Dan riba yang paling berat adalah seperti merusak, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Hadits riwayat Imam Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, jilid 4 halaman 1931. Ternyata ngomongin orang dosanya lebih dahsyat daripada zina. Dan di antara tujuan utama ghibah adalah untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, menjelekkan orang lain, merampas kehormatannya. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat disebabkan terkikisnya, hilangnya, berkurangnya amal saleh yang telah kita lakukan, disebabkan banyaknya orang-orang yang kita zalimi, yang harus kita kembalikan haknya dengan amal-amalan kita. Bahkan bisa jadi yang awalnya kita Allah berikan taufik memiliki amalan yang sangat banyak, malah ketika hari kiamat kita masuk dalam akhirat, kita malah membawa dosa yang sangat banyak dan amal yang habis. Karena apa? Kita ditimpahkan dosa-dosa yang orang pernah kita zalimi, disebabkan kita sudah tidak punya stok amal saleh yang kita bisa berikan kepadanya. Allah Ustaz. Bangkrut di dunia saja kita sangat mengerikan. Bangkrut dari bisnis, di PHK, menyedihkan bukan? Di dunia ini padahal, apalagi di akhirat yang merupakan ending dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita.